Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam program virtual Bakti Wanita Advent Jemaat Universitas Kelabat. Judul pembahasan kita pada saat ini adalah Menghadapi Hari Esok Tanpa Rasa Takut. Di suatu hari, di musim panas yang indah, seorang ayah bersama dengan putrinya sedang berenang di laut. Mereka telah cukup lama bermain-main dengan gelombang air, ketika tiba-tiba ada arus yang menarik putrinya jauh ke tengah laut. Ayah tersebut tidak dapat menggapai putrinya, sedangkan anak tersebut memerlukan pertolongan untuk mencapai pinggir pantai. Untungnya, ayah tersebut bukannya panik, tetapi ia menyuruh putrinya untuk mengambang dengan tenang selagi ia pergi mencari bantuan. Kemudian ayah itu pergi mencari sebuah perahu. Ketika ayah tersebut kembali bersama-sama dengan beberapa regu penolong dan sebuah perahu ke tempat di mana ia meninggalkan putrinya, hatinya menangis karena putrinya sudah tidak ada di sana. Dia telah ditarik sangat jauh ke tengah laut. Tapi ketika mereka berhasil mencapai anak tersebut, ia sedang mengambang dengan tenang, persis seperti apa yang ayahnya perintahkan. Kemudian orang bertanya kepada anak tersebut tentang bagaimana ia dapat terus mengambang dengan tenang di tengah laut. Ia menjawab, "Saya hanya melakukan apa yang ayahku perintahkan, karena saya yakin bahwa ia akan kembali. Oleh karena itu, saya tidak merasa takut." Harapan dari anak tersebut telah membuatnya dapat terus bertahan sehingga ia dapat diselamatkan. Harapan kita yang besar yang mempertahankan iman kita sebagai orang Kristen adalah harapan kita akan Bapa kita yang di surga, yang telah siap untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Kita berjuang hanya supaya dapat bertahan hidup, atau supaya dapat hidup dengan orang lain, atau penyakit dan juga kepedihan dan kematian. Bagi kebanyakan kita, hidup itu tidaklah mudah. Kadang-kadang, masalah yang kita hadapi terasa sangat berat, sehingga kita merasa bahwa lebih baik kalau dunia ini berakhir. Tentunya, hidup ini tidak diberikan hanya untuk mengalami kepedihan dan kelaparan, dan juga kelelahan dan stres. Kita ingin dunia yang lebih baik. Namun saudaraku, ada berita baik. Dunia ini akan segera berakhir dan akan datang dunia yang lebih baik. Hampir semua kita ingin mengetahui bagaimana dan kapan dunia ini akan berakhir. Apakah dunia ini akan berakhir pada zaman ini, atau 1000 tahun depan, atau 10.000 tahun di depan? Saudaraku, Yesus Kristus Allah Pencipta melalui firman-Nya dapat membawa kita ke masa yang akan datang. Ia adalah penuntun yang dapat dipercaya. Siapakah yang lebih mengetahui tentang akhir dunia ini daripada Ia yang menciptakannya? Di dalam Matius 24 ayat 3, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Katanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Bagaimana kita akan tahu? Apakah dunia ini akan berakhir dengan segera? Yesus memberikan tanda-tanda yang jelas. Mari kita melihat akan tanda-tanda pada zaman kita. Dalam Matius 24 ayat 7, Kristus mengatakan, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat."
Abad ke-20 merupakan abad yang paling berdarah dalam sejarah manusia. Perang Dunia Pertama menyaksikan 20 juta orang menjadi korban perang. Perang Dunia Kedua memberikan kesaksian akan kebinasaan 50 juta manusia. Walaupun orang berpikir bahwa kekerasan dan kebencian akan berakhir, namun masih tetap ada peperangan. Kelihatannya dunia sudah gila. Ini adalah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Banyak negara membicarakan perdamaian, tetapi bersiap-siap untuk berperang. Nubuatan Alkitab sehubungan dengan perdamaian dan persiapan bunyinya, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Alkitab katakan bahwa pada saat-saat terakhir dunia ini, manusia akan memiliki kemampuan untuk membinasakan dunia. Dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Terdapat di dalam Wahyu 11 ayat 18. Tuhan berkata, akan ada bencana-bencana pada hari-hari terakhir. Akan ada kelaparan, Matius 24 ayat 7. Dan ada kelaparan di banyak tempat di dunia. Diperkirakan bahwa 57 juta manusia akan kelaparan dalam tahun ini. Itu berarti 156.000 orang akan mati setiap harinya karena kelaparan. Yesus berkata bahwa akan ada kelaparan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Yesus mengatakan bahwa akan ada sampar. Kata sampar menurut kamus sama dengan wabah atau penyakit aneh. Begitu banyak wabah penyakit dewasa ini. Walau berapa besar usaha yang dilakukan oleh obat-obatan modern, AIDS, malaria, radang paru-paru, tuberkulosis, penyakit Ebola, penyakit Raja Singa, penyakit kencing nanah, dan kolera. Dan sekarang kita sementara dalam situasi wabah COVID-19. Ini merupakan bagian dari tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Alkitab mengatakan bahwa gempa bumi akan meningkat. Di dalam Matius 24 ayat 7, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Kita telah menyaksikan peningkatan gempa bumi yang terjadi secara besar-besaran. Setiap tahun, ada 6.000 gempa bumi besar yang terjadi di dunia. Dalam waktu yang belum lama ini, kita telah menyaksikan bagaimana gempa bumi merenggut 20.000 sampai 30.000 nyawa dalam satu gempa. Banyak di antara Anda yang masih ingat gempa-gempa bumi yang terjadi belum lama ini di berbagai negara. Selanjutnya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 13. Dapatkah itu bertambah buruk? Ya, maafkan saya untuk mengatakan, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Salah satu tanda yang paling penting yang Yesus berikan adalah
mengenai datangnya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kristus mengamarkan mengenai kedatangan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan mencoba menipu dunia. Di dalam Matius 24 ayat 23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata pada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di dalam Matius 24 ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepada kamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Anda tidak perlu pergi kemana-mana, karena Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 27, "Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia." Di dalam Wahyu 1 ayat 7. "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia." Kita akan melihat dia waktu ia datang. Kita tidak memerlukan siapapun untuk memberitahukan kita akan kedatangan Yesus dengan seluruh malaikat sucinya. Tanda terakhir dan terpenting yang diberikan Yesus adalah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dari semua tanda-tanda, hanya tanda inilah yang belum digenapi. Di dalam Matius 24 ayat 14, Yesus berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Di dalam buku Wahyu kita menemukan bahwa Allah melukiskan pernyataannya yang besar. Di dalam Wahyu 14 ayat 6, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Injil sedang diberitakan melalui televisi, radio, ceramah, internet, pelajaran Alkitab, dan melalui koresponden di seluruh dunia. Dan ilmu pengetahuan juga akan bertambah pesat. Waktunya hampir habis. Dosa-dosa yang menjadi landasan kebinasaan dunia pada zaman Nuh timbul kembali di zaman ini. Manusia seperti menuju kepada kehancuran dirinya sendiri, seperti yang dibuktikan oleh peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Yesus membandingkan zaman kita dengan zaman Nuh. Orang yang hidup pada zaman Nuh terlalu sibuk bekerja serta melakukan kehendaknya sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk hal-hal yang bersifat rohani. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 37-39, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makanan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Yesus berkata bahwa kedatangannya yang kedua kali akan sama seperti pada zaman Nuh. Orang akan bersenang-senang dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Mereka lebih mencintai kepelisiran daripada mencintai Tuhan. Butir-butir pasir terakhir dalam gelas penghitung waktu sudah mulai berjatuhan. Segera Anak Allah akan menembus angkasa yang diikuti oleh malaikat-malaikat yang tidak terhingga banyaknya. Allah sudah tidak sabar menunggu hari itu.
dan bukan karena Ia ingin menghancurkan dunia ini, tetapi agar Ia dapat membawa umat-umatnya pulang, dan rumah itu sudah siap dan sudah menunggu. Jika kita melihat dewasa ini, tanda-tanda di dunia, kita dapat melihat betapa dekatnya kita dengan hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Keadaan dewasa ini sama dengan keadaan dunia pada saat Yesus pertama kali datang ke dunia ini. Pada zaman dulu, Allah memberikan banyak tanda agar manusia mengetahui waktu kedatangan Yesus. Saudara-saudaraku, Tuhan telah memberikan kepada kita tanda-tanda yang menyatakan Tuhan akan datang segera. Di dalam Matius 24 ayat 33-34. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Apakah kita akan menerimanya sekarang? Atau akankah kita mengecewakannya lagi? Waktunya tidak lama lagi, dan taruhannya sangat besar. Tidak ada waktu untuk dibuang. Menunggu dapat mengakibatkan kita kehilangan kehidupan yang kekal. Ada saatnya di mana kita harus mengambil keputusan saat ini. Hari ini adalah hari keselamatan. Jangan menunggu, jangan ragu-ragu, jangan menunda. Kenapa tidak mengambil keputusan hari ini untuk menerima Kristus? Kenapa tidak memberikan hati Anda pada Allah hari ini dan meminta pertolongannya untuk menyiapkan diri Anda untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Adakah sesuatu di dalam kehidupan Anda yang menghalangi Anda untuk mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali? Kenapa tidak membuang hal yang menghalangi itu saat ini selagi kita berdoa? Kalau Anda benar-benar serius untuk menerima Yesus Kristus, maukah Anda mengikuti Yesus dan menyambut kedatangannya yang kedua kali? Kalau itu yang menjadi keputusan Anda, saya ingin mendoakan Anda pada saat ini. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami pelajari pada saat ini. Kiranya kami boleh melihat bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tolonglah kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sambil menantikan hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.